Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala Syekh Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Wa man zanna infikakan fihi an qadari fadzalika likusri nazari. Siapa saja yang menyangka akan terlepas sifat ulas kasihnya Allah an qadari daripada takdirnya, fadzalika maka demikian itu likusuri nazari karena kurang pandangannya. Itu kata-kata Imam Ahmad ibn Athaillah. Bagaimana penafsirannya? Man zanna, siapa saja yang menyangka, infikaka akan terlepas lutfi walas kasih an qadarihi daripada takdirnya, ay amma qadarallahu alaihi, artinya dari sesuatu yang Allah takdirkan atasnya, minal balaya daripada bala, wal mihani dan ujian-ujian. Fadzalika maka demikian itu likusuri nazari karena kurang pandangannya. Jadi kalau dia menyangka ketika kena bala, kena ujian, malapetaka, kata dia Allah tidak kasih sayang sama dia. Kalau dia sampai menyangka begitu, menandakan pendek pandangannya. Karena boleh jadi ketika Allah kasih kita sakit, Allah kasih kita enggak lulus, Allah kasih kita duitnya enggak banyak, umpama, boleh jadi dengan sebab itu kita akan kembali kepada Allah. Berapa banyak orang ketika sakit kembali kepada Allah, ketika sakit baru mau tobat. Ya, banyak orang begitu, ketika sakit baru tobat. Enggak lagi kerja, dipecat dari perusahaan baru tobat, bangkrut baru tobat. Artinya di balanya itu mengandung kebaikan-kebaikan buat orang itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi janganlah sampai kita bersuuzon kepada takdir Allah kepada kita walaupun rasanya pahit. Karena lau kamula nazaruhu, jikalau sempurna oleh pandangannya, fawajada nafsahu, maka dia mendapati dirinya, qad hasala lahu, sungguh telah hasil baginya, fi tilkal balaya, pada bala-bala itu, al-taufun kasiratun, kelembutan-kelembutan yang banyak, welas kasih Allah yang banyak. Kalau dia mau berfikir, ya, makanya kita berfikir. Berpikir bahwasanya Allah banyak nolongin kita.
Jadi kalau kita berpikir banyak, kita berpikir ulang, sesungguhnya banyak kita ditolongin Allah dari sebab kita melaksanakan perintah Allah. Oh, ini bala. Tanpa kita sadarin, kita telah ditolong oleh Allah. Cuma kadang kita ini tidak mengakui itu, tidak sadar kalau kita ini banyak ditolongin sama Allah. Disakitin dulu baru sadar, duitnya dihabisin dulu baru sadar. Masya Allah. Ini saya pengen cerita bahwasannya ini pertolongan Allah. Saya lagi ke Jawa kemarin, lagi menjenguk anak di pesantren di Jawa Timur Langitan. Pulang dari sana saya mampir, ya, saya mampir di satu tempat, ya. Kemudian ketika mampir, nyaris anak saya si Hakam itu ditabrak mobil. Itu saya diceritakan oleh, ya, Bang Edi yang nyupirin saya di Sragen. Saya mampir ke Sragen, mampir dulu. Itu mobil sama anak saya dua-duanya ngepot. Dong tahu. Kalau orang ditabrak sama mobil gimana itu? Nggak tahu apa jadinya. Itu benar-benar kan? Masya Allah. Nggak tahu dah, katanya, kata Bang Edi itu, nggak tahu dah kiai kalau terabak, nggak tahu dah gimana itu. Sama-sama kenceng. Setelah itu saya berpikir, apa yang menyebabkan Allah tolong saya ini? Apa yang pasti ada sesuatu ini. Allah tolong. Saya diceritakan itu, air mata saya menangis, mengalir. Diceritakan oleh Bang Edi itu, nangis saya. Masya Allah, terima kasih sama Allah udah ditolongin. Kalau ketabrak, waduh, masa, aduh ya Allah gimana, mampir lagi. Astaghfirullahaladzim ya Rasulullah. Nah, anak saya si Hakam kan kecil orangnya, udah kecil banget orangnya. Saya pikir-pikir apa gerangan, nggak tahunya tuh, ya saya pikir, dan saya yakin itu, alhamdulillah itu dari pesantren saya, Allah kasih itu habis sedekah sama kiainya. Saya habis sedekah sama gurunya anak. Ya, Masya Allah, itu sedekahnya itu enggak sedikit, sampai gurunya enggak mau nerima. Saya enggak sebutin berapa. Ya. Habis sedekah sama gurunya. Kalau sedekah sama guru sama kiai itu kan sedekahnya pahalanya banyak, sampai 900. Pahalanya sampai 900.000 kali lipat. Itu sampai kiainya nggak mau dikasih. Kalau lihat kegedean dikasih secara pribadi. Kalau ngasih buat pesantren kan ya wajar itu. Buat pembangunan masjid wajar. Ini buat pribadi kan kaget ya. Sampai nggak mau, sampai saya paksa itu beliau untuk menerima. Maksud saya adalah, ya saya minta sama Allah biar mudah-mudahan ya anak saya jadi ini, semua anak saya jadi, minta saya begitu. Ya, memang beliau lagi bangun rumahnya. Ya, kita biar hidup jadi wali santri gitu ya. Nah, saya yakin kalau Allah tolongin itu selamat dari tabrakan itu adalah dari sedekah. Karena kata Nabi, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala.
Masya Allah. Jadi apa Pak? Ini Allah tolongin kita. Jadi kadang kita itu nggak mau mengakui akan pertolongan Allah. Nah, kita harus banyak terima kasih sama Allah. Itu sedekah tuh benar-benar nolongin kita. Ada satu kejadian juga Pak, ini saya alami banyak sekali. Waktu itu anak saya lagi lari sekencang-kencangnya, ngejar saya, bocah ini namanya anak saya namanya si Auzail. Emang dia apa aja dah, apa ditabrak sama dia, tiang masjid ditabrak sama dia, bonglak sini, tiang rumah ditabrak sama dia, bonglak sini, lemari ditabrak sama dia, pecah ininya Pak. Masih kecil, Masya Allah, benar-benar emang tuh bocah. Allahu Akbar. Kalau lari nggak ngelihat, nggak pakai rem. Nah itu satu saat dia lari ngejar saya di depan, saya lagi di depan, ngejar saya Pak. Di dekat saya ada kulit pisang, dia injak kulit pisang, gimana tuh? Kepleset kan, langsung kerjungkal Pak. Langsung saya tangkap. Wah, Masya Allah. Nah kalau nggak ditangkap ini palanya jatuh begini kan. Terus saya berpikir, ini apa yang membuat selamat ini? Pasti ini. Itu 5 menit sebelum ini Pak. Itu saya sebelum ada di situ tuh di kamar lagi mutolaah, tiba-tiba santri jatuh, gubrak gitu. Sampai kenceng banget kayak nangka jatuh. Apa durian jatuh? durian montong jatuh. Ada bisikan hati, kamu keluar, cepet keluar. Saya diam aja, cepet keluar. Diomelin saya tuh bisikan. Bagi duit itu santri, suruh ngurut dia. Langsung saya keluar, saya ambil duit, bisikan begitu. Saya kasih itu duit 50.000, suruh ngurut. Santri pokoknya terkenal tuh kalau santri jatuh, ngurut. Jangan ketahuan kiai tadi suruh ngurut gitu. Saya kasih itu 50.000. Saya yakin itu sedekah 50.000 jadi diselamatin nama Allah. Coba kalau umpama jatuh enggak tahu tuh mana. Lu lari sekencang-kencangnya nginjek kulit pisang, kejungkal Pak. Itu benar-benar, Masya Allah. Langsung saya tanggap, wah, Allahu Akbar ya Rasulullah. Nah, jadilah kita pandai-pandai berterima kasih. Allah telah menolongi kita. Menyebut-nyebut nikmat, tahadus bi nikmah adalah termasuk syukur kita kepada Allah. Nah, termasuk juga ini bala ya, kita ingat kepada Allah, walaupun dalam ditimpa bala, Allah masih sayang sama kita. Ya, maka oleh karena itu kita juga jangan ya sayang untuk sedekah, jangan, karena sedekah itu adalah buat kita, sedekah itu punya kita. Ya. Kayak kita nih sedekah nih, ya, kita sedekah di sini di masjid ini, apa? Ini punya kita yang akan kita petik nanti ketika kita sudah di alam kubur, akan kita petik itu. Bukan punya panitia, bukan, punya kita nanti di akhirat. Sedekah itu ya, apalagi kalau udah mati masih disedekahin juga, Masya Allah, luar biasa. Bapak kita udah meninggal masih sedekah, masih jalan terus. Luar biasa. Yang kemarin aja jalan terus, bagaimana yang mau dikasih itu?
Fa innal balaya, karena sesungguhnya bala minha iqbaluhu alal maula bitilkal baliyati, di antaranya kelembutan Allah yang banyak atau ulas kasih, kasih sayang Allah yang banyak. Ulas kasih itu kasih sayang Allah yang banyak, ya. Di antaranya adalah iqbaluhu, menghadapnya Allah, menghadapnya orang itu, hamba itu, alal maula, kepada Allah, bitil kalbaliyati, dengan sebab bala. Berapa banyak orang setelah sakit baru mau kembali kepada Allah, bangkrut baru mau kembali kepada Allah, enggak menjabat lagi baru mau duduk di majelis taklim, datang ke musola, datang ke masjid, baru sadar. Banyak orang yang begitu. Fa innal balaya, karena sesungguhnya bala, allati yabtalillahu biha, yang Allah uji dengan bala itu, ibadahu, akan hamba-hambanya, munaqidatun li iradatihim, itu membatalkan bagi keinginan mereka, pengen ini pengen itu, ya. Itu tercegah sama bala. Berapa banyak orang sakit, selagi sehat suka maksiat, lalu disakitin, ya, sama Allah, sakit jadi nggak bisa berbuat maksiat. Wa munaghisatun li syahawatihim, dan menghalangi bagi segala syahwat-syahwat nafsunya. Wa kullu ma az'aja nafsa wa naghassaha wa ahlamaha fa huwa mahmudul aqibati, dan setiap sesuatu yang mencemaskan jiwa dan, ya, menghalangi jiwa, nafsu, ya, setiap yang mencemaskan nafsu dan menghalangi nafsu dan menyakiti nafsu, fahuwa mahmudul akibati, itu terpuji akibatnya. Kita kalau sakit, Pak, itu nafsu kita lemah, ya. Suami istri sakit, suaminya sakit, pengen bersetubuh enggak mau, boro-boro mau setubuh. Lemah tuh. Oh, sakit. Jadi banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapat ketika bala menimpa diri kita. Min kibali ayaridal abdu, dari arah bahwa datang seorang hamba ilallahi, kepada Allah, datang. Wa yulzimuhu babahu, dan dia menetapkan dirinya di pintunya, di pintu Allah, maksudnya di hadapan, ya, di keheningan malam, ya, bertemankan kesunyian. Fayaltaji'u ilaihi, lalu dia minta perlindungan kepada Allah. Wa hadza a'zamu fawaidil balaya, ini adalah paling besar faedah bala. Masya Allah. Sebelum sakit nggak pernah nangis, pas sakit nangis kayak anak kecil, nangis kayak anak kecil. Masya Allah. Makanya kita nangis, Pak, jangan kalau lagi sakit doang baru nangis kepada Allah. Lagi masih sehat kita banyak nangis sama Allah. Di keheningan malam kita nangis sama Allah. Ya Allah, maafin saya, ya Allah, ya Allah, jadikan saya termasuk orang yang takut kepada Engkau, ya Allah, ya Allah. Begitu, ya, di dalam kesendirian. Wa yajidu zalika fi nafsihi
kullu man nazalat bihi wa kullu man nazalat bihi baliyatun aw asabathu raziyatun, dan mendapati akan demikian itu pada nafsunya oleh setiap orang yang turun dengannya bala atau musibah yang menimpanya. Asabathu raziyatun, musibah yang menimpanya, bencana yang menimpanya. Wa minha, di antaranya, anna fil balaya, bahwasanya pada bala itu fa nafsi, lemah nafsu, wa zahaba quwwatiha, hilang kekuatan nafsu, wa butlana sifatiha, batal sifat nafsu. Lemah semua itu, hilang kekuatan nafsu, batal semua sifat-sifat nafsu. Allati tuqiul abda fi dzunubi wal ma'asi, yang dapat menjatuhkan hamba pada segala dosa dan maksiat. Masya Allah. Tadinya nih orang masih sehatnya berzina mulu, udah tua padahal masih berzina aja, tiba-tiba sakit, boro-boro mau zina, jalan aja susah. Jadi sakitnya membawa rahmat, berhenti jadi dari dosa, berhenti dari berbuat dosa. Wa tuqawi raghabatahu fid dunya, yang menguatkan akan gemarnya pada dunia, nafsu itu. Wa minha, di antaranya, annal abda, bahwasanya hamba, ya'sulu lahu inda ghaliban ta'atul qulubi. Di antaranya, annal abda, bahwasanya seorang hamba, ya'sulu, hasil lahu bagi hamba, inda, ya, ketika kena bala, ghaliban, biasanya hasil apa? Ta'atul qulubi, ta'at hati. Sakit nggak kunjung sembuh, udah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh, di tempat tidur, makan di situ, minum di situ, kencing di situ, di situ, pikiran waras, tapi nggak ada tenaga di situ. Akhirnya keluar kata, ya Allah, matiin saja aku ya Allah, aku enggak kuat. Ini yang Allah pengen. Enggak senang lagi sama dunia, senang aja sama akhirat. Kita begini, jangan udah sakit begini, masih sehat kita begini, enggak senang sama dunia, senang sama akhirat. Itu kan dia ngomong begitu karena udah pengen mati aja, udah nggak seneng lagi itu sama dunianya. Nah, kita begitu. Coba dunia apa yang paling enak, Pak? Dunia apa yang paling enak? Sama bini ada batasnya. Kita paling bagaimana, nggak kuat. Dunia apa yang paling enak? Jadi sesungguhnya yang paling nikmat itu adalah akhirat. Bapak pulang dari sini, Papa sembahyang, wudu, sholat, rasakan nikmatnya, asik Pak. Bapak pulang ngaji nih, pulang ke rumah, wudu, sholat 2 rakaat, lalu Bapak munajat kepada Allah, rasakan asiknya. Lalu Bapak tidur, ntar malam bangun lagi, munajat lagi sama Allah, rasakan nikmatnya. Nikmat lebih nikmat daripada orang menikmati dunia. Jadi nikmatnya akhirat tidak terbatas, tapi nikmatnya dunia penuh dengan batasan.
Kasobri, seperti sabar. Ketika sakit baru timbul sabar. Duit nggak ada, tadinya banyak duit, baru timbul sabar. Waridho, dan ridho, dipaksa ridho. Baru-baru sakit nggak ridho, keselnya bukan main. Ketika udah lama baru udah sabar aja dah. Kemarin ente bilang apa? Dipaksa sama Allah untuk ridho, dipaksa sama Allah untuk sabar. Kemarin nggak sabar-sabar. Nah, kalau bisa kita sabarnya, ridhonya, jangan udah sakit, jangan udah miskin, jangan masih kaya, masih sehat, masih banyak duit, banyak sabar, banyak ridho. Wa tawakkuli, tawakal, timbul tawakal di situ, pasrah sama Allah. Wa zuhdi, zuhud, pas duitnya kagak ada baru zuhudnya. Duit kagak ada ya zuhud, mau ngapain lagi? Kalau bisa masih kaya udah zuhud, banyak manfaatnya. Bisa nyumbang masjid lagi membangun, nyumbang musola lagi membangun, pesantren lagi membangun, beli tanah pesantren lagi beli tanah. Masih kaya, zuhud, manfaatnya banyak. Udah miskin ya apa adanya. Nah, dipaksa zuhud sama Allah tuh ketika miskin, dipaksa sama Allah untuk zuhud. Jadi zuhudnya kalau bisa usahakan ketika lagi kaya. Emang kaya bisa zuhud? Emang ada orang kaya zuhudnya? Ada ya, bisa. Jadi zuhud tuh nggak mesti duitnya dibuang-buang, bukan Pak. Walaupun di rekeningnya banyak tuh, uangnya banyak, miliaran, triliunan, tapi dia zuhud. Bagaimana? Rajin sedekah, zuhud. Duitnya banyak, dia rajin sedekah, zuhud. Duitnya banyak, sedekahnya banyak. Duitnya dikit, sedekahnya dikit. Yang jelas enggak sedekah. Sedekah terus walaupun duitnya sedikit. Jadi sedekahnya banyak karena duitnya banyak, sedekahnya dikit ya karena duitnya sedikit. Artinya enggak sedekah, terus sedekah, zuhud. Jadi kalau ada bagi-bagi, kalau enggak ada enggak cari-cari. Itu sifat zuhud. Wa hubbil liqa'illahi ta'ala, dan cinta jumpa kepada Allah Ta'ala. Jumpa sama Allah bagaimana? Mati. Aku matiin aja dah ya Allah, habis udah kagak bisa ngapa-ngapain. Udah makan di situ, minum di situ, kencing di situ, dari situ, udah ngapain ada kagak enak, baru minta mati, baru pengen ketemu Allah. Jangan sampai begitu, pengen ketemu Allahnya lagi masih sehat, pengen ketemu Allah, lagi masih banyak duit, pengen ketemu Allah. Maksudnya Pak, pengen kembali kepada agama Allah dengan benar-benar. Iya Pak, kalau kita masih sehat, masih kita pengen mati, nggak mungkin kan? Kalau kayak begitu ya jelas dia pengen mati, udah kagak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi kita pengen jumpa Allah selagi kita lagi sehat, lagi banyak duit, ya, lagi punya pangkat. Karena ketika keadaan seperti itu manfaatnya banyak. Wa zarratun min a'malil qulubi khairun min amsalil jibali. Satu biji zarah, ya, sebesar biji zarah, sebesar biji yang paling kecil. Apa Anda? Ya, atom, molekul, apa, biji sawi, ya, apa aja yang paling kecil. Ini kata yang digunakan untuk sesuatu yang paling kecil.
sesuatu yang paling kecil daripada amal hati, kecil amal hati, sabar tadi itu amal hati itu, ridho amal hati, tawakal amal hati, zuhud cinta jumpa kepada Allah, khairun lebih baik min amsalil jibali daripada ya besarnya gunung, ya amsalil seperti gunung, ya lebih baik daripada ya besarnya gunung, min a'mal jawari'i daripada amal-amal anggota tubuh. Masya Allah. Jadi kita harus kencengin ini ya, jangan udah sakit, jangan udah miskin, udah dipecat, jangan ya. Tapi kalau apa boleh buat ya nggak apa-apa, jangan apa enggak. Maksudnya selagi kita masih kaya, selagi masih sehat, selagi banyak duit, selagi menjabat, sabar, ridho, tawakal, zuhud, ya, hubbu liqa'illah, ya. Kita kencengin sabar. Sabar. Mau tahu Bapak orang sabar? Lihat di mobil, lihat di motor, di kendaraan. Kalau dia cepat marah di kendaraan, itu belum sabar. Ya. Atau orang lagi serius ngomong, lalu ada yang masuk omongan, dipotong omongannya, dia nggak marah, sabar itu. Kan ada orang lagi ngomong serius dipotong marah, bahkan banyak ya, itu belum sabar. Orang yang sabar walaupun dipotong omongannya dia nggak marah. Ya, tuh orang yang sabar tuh, walaupun dipotong dia nggak marah. Naik mobil, ya ada yang motong nggak marah, ngelus dada aja paling. Mobilnya ditabrak nggak marah Pak, malah alhamdulillah ditabrak. Ditabrak alhamdulillah, masya Allah. Emang kenapa alhamdulillah tuh dia? Ya, kalau pikiran kita alhamdulillah, ya apa pikiran kita? Bagus mobilnya ditabrak bukan orangnya. Ya. Kalau dia bukan, Pak, alhamdulillah hatinya nggak marah. Masya Allah. Nggak kebayang kan? Itu mobilnya. Namanya masih zohir. Iya. Karena ini lebih tinggi, amalan sabar lebih tinggi. Kalau tadi amalan zohir, alhamdulillah. Jadi ditabrak mobilnya Pak, alhamdulillah. Ditabrak sama orang, alhamdulillah. Nggak diomelin tuh orang itu. Kadang ngomel, oh naik motor yang bener, naik mobil yang bener. Sabar. Wa minha diantaranya annahu bahwasanya ya'sulu biha hasil dengan sebab bala kafaratuz dzunubi, ampun penghapusan dosa, dihapusin dosa-dosanya, wal khotoya dan kesalahan diampunin Pak. Dalam mazhab kita Syafi'i, orang sakit tuh sabar enggak sabar diampunin dosa Pak. Itu ada tercatat dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad. Kalau dia sabar diampunin dosa, ditinggikan derajatnya. Ila ghairi dzalika minal altafil ilahiyati, ya. Kepada selain demikian itu, hingga kepada selain demikian itu dari berbagai kelembutan-kelembutan Allah, kasih sayang Allah, banyak lagi yang lainnya dah pokoknya, ya. Wallahu a'lam bishawab.